Shalom buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Elfredo Sirait. Saya semester 6 di Sekolah Tinggi Guru Ria. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah yang sedang saya kontrak, yaitu PPL 2. Di sini saya akan memaparkan poin pembelajaran khususnya buat kaum remaja yang berjudul Remaja Takut akan Tuhan. Pendahuluan. Latar belakang, remaja Kristen mengalami proses pertumbuhan dan takut akan Tuhan sebagai pribadi yang dewasa dan memiliki karakter yang kokoh dengan pola pikir yang komprehensif dalam segala aspek. Modul ini adalah merupakan pembelajaran yang dikhususkan untuk remaja Kristen. Dalam modul ini telah diuraikan secara literatur pertumbuhan remaja takut akan Tuhan, sebagaimana Allah berkarya. Standar kompetensi, mewujudkan nilai-nilai Kristiani dalam pergaulan antar pribadi dan kehidupan sosial dengan menunjukkan bahwa pemuda Kristen bertumbuh sebagai pribadi dewasa yang tidak kehilangan identitas dan takut akan Tuhan. Kompetensi dasar, menunjukkan kemampuan remaja yang takut akan Tuhan, menunjukkan kemampuan cara-cara mengembangkan diri dan mengetahui apa itu iman dan perbuatan. Kita masuk dalam materi. A. Remaja. Proses perkembangan dalam kehidupan manusia adalah proses yang ajaib dan luar biasa. Pemazmur menyatakan tentang perkembangan dan pertumbuhan manusia sebagai berikut. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadian dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mazmur 139 ayat 13 sampai 15. Ini menyatakan keajaiban Allah dan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Setiap manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan, mulai dari bayi, anak, remaja hingga dewasa. Masa remaja adalah bagian dari masa pertumbuhan di dalam kehidupan seseorang. Masa ini diawali dengan masa puber, yaitu masa periode pertumbuhan pesat yang menandai akhir anak-anak, yang ditandai dengan dimulainya kematangan fisik dan seksual. Pada diri seseorang remaja perempuan, hal ini ditandai dengan terjadinya menstruasi, sedangkan mimpi basah bagi remaja laki-laki. Masa ini adalah masa sulit bagi remaja maupun orang tua. Hal ini disebabkan pemuda sedang mengalami transisi dalam kehidupannya. Remaja belum menjadi orang dewasa sekali, tetapi mereka sudah dapat berpikir dengan baik. Secara fisik mereka lebih besar dari anak-anak, tetapi pada saat tertentu sikapnya seperti anak-anak. Mereka ingin mandiri, tetapi masih mengharapkan orang tua membiayai semua keperluannya. Proses perkembangan dan pertumbuhan di dalam diri seseorang remaja meliputi beberapa aspek. Aspek yang pertama, pertumbuhan sosial. Manusia adalah makhluk modualis, artinya makhluk individu sekaligus sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia tidak dapat mengkiri bahwa di samping dirinya ada orang lain. Mereka saling bergantung satu dengan yang lain. Hubungan di antara keduanya adalah hubungan antara subjek dengan hubungan kesetaraan. Hubungan sosial ini disebut hubungan dalam perjumpaan, yaitu hubungan dan kebersamaan. Hal ini mengakibatkan orang lain ikut menentukan manusia sebagai manusia. Hubungan seperti itu berdasarkan etis dan wajib saling mengakui eksistensi orang lain. Dalam pertumbuhan sosial seperti ini, remaja cenderung mencari teman sebayanya. Yang kedua, pertumbuhan emosi atau mental. Istilah emosi sulit untuk dirumuskan. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi emosi, yaitu yang pertama, luapan perasaan yang berkembang dan surut dalam waktu singkat. Keadaan dan reaksi psikologis seperti kegembiraan, kesedihan, keharuan, kecintaan, keberanian yang bersifat subjektif. Ini menunjukkan bahwa emosi adalah ekspresi perasaan manusia
Ini adalah karunia Tuhan bagi semua manusia. Emosi sebagai ekspresi perasaan sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang muncul di sekitarnya. Pada masa remaja, emosi memiliki peran penting. Emosi yang timbul dalam diri remaja cepat berubah dalam waktu yang relatif singkat. Hal ini mungkin merasakan kegembiraan, tetapi hari berikutnya bisa terlihat sedih. Emosi inilah yang membuat seorang remaja seringkali sulit dipahami. Emosi belas tahun, di mana remaja sedang mencari identitas dirinya. Emosi seperti ini dapat diatasi melalui pendidikan formal atau sekolah, informal atau keluarga, non-formal, kursus keterampilan dan sosial atau pergaulan baik dengan masyarakat dan lingkungan. Jadi, perkembangan dan perubahan dan perilaku pada usia remaja dipengaruhi perkembangan dan perubahan emosi atau mental. Oleh karena itu, sangat penting menanamkan pendidikan, sikap, dan perilaku yang baik sejak ini. Pembentukan perilaku sejak ini akan menjadi dasar bagi anak dalam kemungkinan menghadapi masalah di kemudian hari. Pada masa remaja ini, kehidupan emosi yang mendominasi sikap dan tindakan remaja mulai berinteraksi dengan fungsi-fungsi psikis lainnya. Hal ini lama-kelamaan menjadi stabil dan terkendali. Seorang remaja sangat memerlukan perhatian dan bimbingan yang baik untuk dapat bertumbuh secara emosi dengan baik pada masa transisi penting ini. Yang ketiga, pertumbuhan spiritual. Kata spiritual berasal dari bahasa Latin spiritus yang berarti roh, jiwa, sikap, kesadaran diri, perasaan, napas hidup, semangat. Spiritualitas berarti semangat untuk menyadari, memikirkan, dan menghayati kehidupan rohani yang berhubungan dengan iman. Hal ini dikaitkan dengan masalah-masalah agama, etika, dan moral. Dengan dasar pengertian inilah, pada remaja seseorang sudah mampu berpikir dengan baik, menggunakan logikanya, dan mengambil keputusan dalam hidupnya. Secara rohani, ia sudah mampu menyatakan imannya. Berdasarkan pengakuan imannya, ia sudah bisa dibaptiskan atau mengikuti sidi setelah melakukan katekisasi gereja. Ia pun dapat mengikuti kegiatan-kegiatan rohani lainnya, khususnya persekutuan remaja atau pemuda. Pembelajaran kedua, iman dan perbuatan. Kita masuk ke dalam materi. Pengertian antara iman dan perbuatan. Pengertian iman. Dalam Perjanjian Lama, istilah iman berasal dari bahasa Ibrani, aman, yang berarti memang teguh. Beriman kepada Tuhan adalah berarti mengamini bukan hanya dengan akalnya, tetapi juga dengan segenap kepribadian dan cara hidup kepada segala janji Tuhan Allah telah diberikan dengan perantaran firman dan karyanya. Dengan dasar ini, maka pengertian Perjanjian Baru iman adalah mengamini dengan segenap kepribadian dengan cara hidup bahwa Dia di dalam Kristus telah mendamaikan orang berdosa dengan dirinya sendiri, sehingga segenap hidup orang beriman dikuasai keyakinan. Iman adalah karunia Tuhan, bukan dibuat manusia. Roh Kudus bersaksi tentang Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan memberikan iman kepada orang percaya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita, sehingga iman berkaitan erat dengan cara hidup baru yang dikuasai oleh Roh Kudus yang tampak dan ketaatan. Dapat kita lihat di Roma 1 ayat 5. Dan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Iman lahir ketika kita berharap duniawi. Bisa kita lihat di Filipi 3 ayat 3. Pertumbuhan dan macam perbuatan. Apabila kita berbicara tentang perbuatan manusia, kita harus memahami ada 3 jenis perbuatan, yakni perbuatan yang masih dalam pola berpikir, perbuatan dalam pola berbicara, dan perbuatan dalam pola berkelakuan. Perbuatan yang dinyatakan dalam tingkah laku menunjukkan kepada 2 hal, yakni positif dan negatif. Pengertian positif menunjukkan hal yang baik, sedangkan pengertian negatif menunjukkan kepada hal yang tidak baik atau jahat. Di samping 2 jenis perbuatan manusia yakni baik dan tidak baik atau positif dan negatif, perbuatan manusia itu terdiri dari 3 versi, yakni
perbuatan yang disengaja, yakni perbuatan yang sengaja berdasarkan kesadaran, oleh sebab itu dapat dinilai apakah baik atau jahat. Perbuatan yang tidak sengaja, yakni perbuatan yang tidak sengaja tidak dapat dinilai sebab berdasarkan hal yang hilaf atau lupa. Perbuatan netral, yakni perbuatan yang tidak dapat dinilai apakah baik atau jahat. Misalnya, kedipan mata. Kedipan mata tidak dapat dinilai baik atau buruk. Dari sinilah timbul pernyataan, apakah ada sesuatu yang memulai perbuatan manusia? Jawabannya ada, yakni etika. Tugas etika adalah menyelidiki dan mengontrol perbuatan manusia, mengoreksi dan membimbing perbuatan manusia, mengarahkan perbuatan manusia agar perbuatan yang dimaksud mengarah kepada yang seharusnya dilakukan dengan memperbaiki kelakuan akan hal yang baik dan universal. B. Hubungan antara iman dan perbuatan. Sekarang kita berbicara perbuatan baik, termasuk perbuatan remaja. Dalam etika Kristen, perbuatan baik ukurannya adalah sesuai dengan kehendak Tuhan Allah yang telah menyatakan dirinya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Etika Kristen terdiri sendiri sebagai tanggapan manusia kepada kasih Tuhan Allah yang menyelamatkan. Dapat kita lihat di 1 Yohanes 4 ayat 19. Pengetahuan akal hal yang baik selalu dicari dan ingin memiliki manusia. Namun tempat baik hanya berada di dalam Tuhan, dan Tuhan sendiri adalah kebaikan. Dengan demikian, mencari apa yang baik adalah juga mencari Tuhan. Manusia mengalami pemugaran kembali citra Allah melalui pertobatan manusia, kehidupan baru yang penuh ketaatan. Dapat kita lihat Kolose 3 ayat 10. Perbuatan etis, yakni perbuatan baik, adalah terjemahan iman kita. Ini adalah ekspresi puji-pujian, ucapan syukur, dan respon karena kita telah dibenarkan dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Iman dan perbuatan berkaitan erat. Iman tanpa perbuatan adalah mati atau kosong. Yakobus 2 ayat 17 sampai ayat 22. Yang kedua, motivasi dan perbuatan. Pendapat umum. Perbuatan baik selalu sebagai tujuan atau motivasi etika. Hal ini sesuai dengan tugas etika seperti yang telah disinggung di atas, yakni mengontrol, mengawasi, mengoreksi, dan meluruskan perbuatan manusia. Tindakan dan kelakuan adalah suatu pengakuan seseorang tentang siapa sebenarnya dia dan tindakan tersebut. Karena tindakan sebagai bukti dan karakter seseorang. Berbuat baik sebagai harkat dan martabat manusia. Itulah sebabnya perbuatan baik itu sebagai tujuan atau motivasi perbuatan manusia. Ajaran Kristen. Dalam ajaran Kristen, perbuatan baik perbedaan ukuran dengan etika sosial. Ukuran baik dalam Kristen adalah kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah yang menyatakan dirinya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Orang percaya diselamatkan karena iman. Iman orang percaya tanpa dalam ketaatan hidup sehari-hari. Dapat kita lihat di Roma 8 ayat 29 dan 2 Korintus 3 ayat 18, Kolose 3 ayat 10. Jadi, perbuatan manifestasi dari iman. Contoh konkret dalam Perjanjian Lama dapat kita lihat contohnya di Yusuf, Kejadian 47 ayat 13 sampai 26. Yusuf selalu berbuat baik terhadap saudara-saudaranya walaupun ia pernah dikecewakan bahkan dijahati oleh saudara-saudaranya. Pada waktu itu kelaparan ada di mana-mana dan keluarga Yakub atau bapak dari Yusuf juga dilandai oleh kelaparan karena tidak menghasilkan panen. Setelah keluarga Yusuf mendengar bahwa di Mesir ada persediaan gandum, anak-anak Yakub pergi ke Mesir untuk membeli. Di Mesir Yusuf yang sudah dianggap mati oleh Yakub karena berita dari saudara-saudaranya adalah orang yang bertanggung jawab mengelola pengadaan pangan di Mesir. Ketika saudara-saudaranya pergi ke Mesir, mereka bertemu dengan Yusuf, tetapi mereka tidak mengenalinya. Yusuf mengenali mereka tetapi sengaja menyembunyikan dirinya. Sampai akhirnya Yusuf membuka identitas dirinya kepada saudara-saudaranya. Dapat kita lihat lagi contohnya di Daniel 1 sampai 2, Daniel 1 ayat 2 sampai 9. Daniel selalu berbuat baik terhadap bangsanya walaupun ia dibuang di Babel.
Ia selalu berdoa untuk memohon ampun atau dosa dan kesalahan bangsanya dan para raja yang memberontak kepada Tuhan. Walaupun ia di negeri asing dalam rangka pembuangan bersama dengan bangsanya di Babel, ia berdoa untuk menolong Raja Babel dengan cara mengungkapkan rahasia mimpi raja. Dapat kita lihat di Daniel 2 ayat 26 sampai 35. Dengan mengakui kebenaran Tuhan dan memerintahkan agar semua rakyat percaya kepada Tuhan Allah. Tuhannya Daniel 6 ayat 26 sampai 28. Contoh konkret dalam Perjanjian Baru dapat kita lihat tentang Barnabas, Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Nama asli Barnabas adalah Yusuf. Nama Barnabas berarti penghiburan. Ia keturunan suku Lewi yang berasal dari Pulau Siprus. Barnabas diutus bersama dengan Paulus melayani Antiokhia. Di kota inilah orang-orang percaya pertama kali disebut dengan orang Kristen. Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Barnabas juga turut bersama Paulus dan misi penginjilan Paulus yang pertama di wilayah Asia Kecil. Bisa kita lihat di Kisah Para Rasul 11 ayat 24 sampai 13.